Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini boleh dikatakan ini sebagai tutorial ya pemasangan unit AC. Ini pas kebetulan sih sebetulnya mengganti AC yang lama dengan AC yang baru ini ya. Ini pas kebetulan baru sampai ya. Sebelum masuk kami short dulu ya untuk AC sebelum dibawa ke dalam rumah gitu ya. Oke, ini bracketnya AC lamanya sudah kami bongkar. Ini bracket asli panel AC barunya ya. Nah, sekarang langkah awalnya kita memasangkan dulu power supply-nya, kabel-kabelnya ya, karena AC ini kan untuk merek ini tuh kan tidak memberikan kabel power ya, jadi kita mengadakan sendiri gitu ya. Nah, di sini tertera dua terminal ya, ada LN, ada 12. Nah, 12 ini untuk ke outdoor unit nantinya ya, 12 gitu, terminal 12. Nah, ini LN ini tentu ini untuk power listrik yang masuk ke indoor dari jaringan, dari stop kontak gitu ya. Oke, langkah berikutnya kita tinggal persiapan memasukkan kabel ya dari belakang ya. Dari belakang unit AC ini ada lubang ya untuk memasukkan kabel. Ada rongga gitu ya. Nah, seperti ini ya kita sudah memasukkan. Ini yang pertama kita pasang karena terminalnya yang paling bawah. Ini adalah kabel powernya ya. Nah, coklat ini kami listriknya, nanti biru ini kami pergunakan netral, dan kuning ini pasti kami pergunakan sebagai ground ya. Nah, ini klem-klemnya juga sudah kami lepas ya, klem penguat kabel ya. Oke, ini kabel powernya sudah kami pasang, tinggal memasangkan kabel untuk penghubung ke outdoor unit. Di sini pas kebetulan emang AC-nya 1,5 PK ya, kami mempergunakan kabel yang ukuran 3 kali 1,5 ya. Nah, ini terminal berikutnya untuk penghubung ke outdoor unit. Satu kami simpan dengan warna kabel coklat, dua warna biru, kuning ground. Nah, ini udah selesai ya. Klem semuanya sudah dijepit lagi, sudah dipasang kembali ya. Jadi power supply dan kabel power supply dan kabel ke outdoor unit sudah terpasang di indoor unit semua. Covernya penutupnya kita tutup kembali ya. Nah, setelah ini baru posisi indoor ini kita balik ya, kita balik supaya nampak bagian belakangnya ya. Kita balik dulu, jangan lupa dikasih tatakan supaya AC ini tidak lecet, bisa ditaruh di dus aslinya ya. Nah, ini kita tarik aja seperti ini untuk merapihkan dia punya kabel drain dan pipa. Kita kasih ductile clamp gitu ya. Lilitan lah, banyak orang yang bilang sih untuk ngerapinya itu ya lilitan. Di sini kami mempergunakan lilitan atau ductile ya, namanya juga ada lemnya ya, ductile clamp. Nah, ini ya. Jadi ini tinggal setelah ini kita tinggal nyeplosin, tinggal gantung ke lubang yang sudah disediakan itu ya, yang bracketnya sudah terpasang. Nah, ini untuk kabel powernya ya, nanti ada di dalam stop kontaknya, karena ada di samping AC ya. Stop kontaknya ini ada di samping AC. Nah, ini stop kontaknya kelihatan kabel ya, baru sampai di situ. AC-nya sudah tergantung, pipanya tentu sudah tembus ke belakang. Oke, berikutnya kita ke area belakang ya. Tetapi nih untuk rencana customer kami minta dibuatkan stop kontak yang rendah gitu, yang supaya kejangkau. Rencana kami akan dipasangkannya di area dekat saklar lampu. Karena apa? Kalau tepat di bawah AC-nya ya, supaya nanti khawatirnya ke depannya ini belum ada rencana mau disimpan lemari pakaian atau segala macem gitu ya. Jadi takut ngeganggu nantinya saklarnya. Yang paling aman saklar atau stop kontak AC itu adalah di dekat saklar lampu. Itu dijamin tidak akan mengganggu nanti suatu saat kalau di area tersebut di bawah AC itu ada lemari atau barang-barang yang istilahnya agak tinggi gitu ya. Jadi di sini lebih aman lagi, itu nggak bakalan ngeganggu gitu ya. Nah, setelah ini terpasang, oke, kita ke bagian luar untuk menyambungkan ke pipa instalasi ya.
Sebelum disambungkan, seperti biasa kita membuat dulu flaringan. Hati-hati dalam pembuatan flaringan ini, karena ini rawan sekali. Kalau kurang hati-hati, kurang bagus dalam pembuatan flaringan, selalu terjadi kebocoran sehingga gas freon mudah habis ya. Jadi harus waspada, hati-hati, khususnya untuk para pemula di saat membuat flaringan ini. Ya, banyak tutorial yang di video kami juga ada cara untuk supaya bagus membuat flaringan ya. Flaringan yang bagus itu ya, area yang bekas flaringannya itu harus benar-benar mengkilap ya. Berarti mengkilap itu sudah ada bekas dari alat flaringan tersebut ya. Tetapi kalau ada bekas pisau cutter atau gundukan atau segala macam, itu bakalan kelihatan tidak bening, itu rawan sekali ya. Oke, kalau seumpamanya flaringan sudah dianggap bagus ya, tidak miring, tidak ada galengan ya, semua permukaan bekas flaringannya rata gitu ya, mengkilapnya rata gitu ya. Oke lah, kalau seperti ini kita jamin tidak akan mengalami kebocoran gitu ya. Kita buktikan dengan nanti proses pemakuman gitu ya. Oke, flaringan sudah selesai, kita sambungkan ke indoor unit seperti ini ya. Ini sudah kami sambungkan. Mohon maaf dalam proses menyambungkannya, tentu pakai 2 kunci ya. Tidak bisa kami short karena sambil memegang kamera ya. Ini tinggal langsung proses perapihannya saja ya. Kita lilit dengan ductile clamp antara pipa, drain, dan kabel. Ini outdoor unitnya juga sudah nangkring ya, sudah kami pasang. Pas kebetulan ini bracketnya masih kokoh, model dulu, tebel-tebel bracketnya ya. Jadi masih mempergunakan bracket yang dulu, hanya tinggal ngegeser sedikit karena kelebaran model dulu ya letaknya. Itu ada bekasnya tuh kan, bekas bracket, jadi kami perkecil. Ukuran lubang AC ini Panasonic lah, di lubang ke lubang tempat baut itu 47 ya, kurang lebih 47 cm. Oke, ini flaringan atau pipa instalasi sudah terkonek ke outdoor unit, baik kabelnya juga ya. Dari indoor unit 1 coklat ketemu di outdoor unit juga 1 itu coklat, 2 adalah biru, kuning adalah netral gitu ya. Oke, sebelum melakukan proses pembukaan gas freon, tentu ini ya yang wajib diperhatikan. Semua unit AC yang mempergunakan freon 32 maupun 410 wajib melakukan proses pemakuman terlebih dahulu sebelum gas freon tersebut dibuka, supaya udara yang terperangkap di dalam instalasi maupun di indoor unit depopulator itu akan terkuras sama vakum tersebut, sehingga di dalam pipa seluruhnya tersebut menjadi hampa. Oke, ini proses pemakuman sudah sedang berlanjut ya. Minimal 15 menit, lebih dari 15 menit itu lebih bagus. Nah, dalam proses pemakuman ini yang lumayan menyita waktu sekitar 15 menitan ya, kita bisa mengerjakan yang lainnya, memasangkan stop kontak untuk unit AC, menyambungkan arus listriknya ke stop kontak ya. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang sambil menunggu proses pemakuman tersebut. Nah, ini ada peringatan dari pihak pabrik ya, jadi bukan istilah mengada-ngada bahwa AC R32410 itu wajib dipakum ini ya, di setiap unit ya. Ini di Panasonic aja sudah dari pihak pabrik sudah sudah mencantumkan kata yang wajib dipakum ini gitu ya. Oke, 15 menit sudah berlangsung ya, ini sudah selesai proses pemakumannya. Manipulnya kita tutup sekuat-kuatnya, vakumnya kita matikan. Lalu berikutnya tunggu dulu sekitar 2 atau 5 menitan ya, 5 menit lah ya, paling enggak 5 menit. Kita perhatikan dulu ya, tidak lama lah, 2 atau 3 menitan itu, 2 atau 5 menitan itu, untuk melihat jarum manipulnya itu berubah enggak dari bawah 30 PSI tersebut ya, minus 30 PSI tersebut. Kalau seandainya bergerak naik ya, tentu itu ada kebocoran. Alhamdulillah sekarang selama 5 menit tersebut tidak ada perubahan di selang manipul. Sekarang langkah selanjutnya buka freon. Yang pertama dibukanya itu ada valve pipa yang kecil ya, high freshnya. Ini
high pressnya. Pokoknya pipa yang kecil ya. Mau letaknya di bawah, mau atas, berbeda, setiap merek ada yang berbeda ya. Intinya yang pertama dibuka itu adalah high press, pipa valve pipa yang kecil ya, berinteraksi yang paling kecil, ukuran 1/4 itu yang pertama dibuka. Setelah yang kecil dibuka valve tersebut ya, sekarang pipa yang low pressnya ya. Yang low pressnya kita buka tentu dengan pipa yang paling gede ya. Jadi pipa yang paling gede ini valve-nya dibukanya tuh paling terakhir. Oke, setelah preon semua dibuka, maksudnya valve-nya semua sudah dibuka ya, dengan urutan valve pipa kecil pertama yang dibuka, lalu pipa yang gede ya, valve pipa yang gede, tinggal running. Nah, seperti ini stop kontaknya sudah nyala ya, berada di atas saklar lampu. Kalau di area sini aman, tidak akan ada lemari gitu ya. Nah, di sini juga pas kebetulan customer kami tidak mau ada kabel, ya mau tidak mau kami berputar pemikiran supaya bagaimana caranya, dan bagaimana caranya supaya kabel tersebut tidak kelihatan dan tidak melakukan proses pembobokan untuk menyembunyikan kabel tersebut. Alhamdulillah ya, di ruangan ini sama sekali tidak nampak kabel power, tidak nampak, apalagi kabel penghubung indoor outdoor. Power supply aja yang ke indoor unit di indoor unit ini tidak nampak ya. Bagaimana caranya? Karena ini pas kebetulan ya, untuk pemasangan unit AC ini di area kamar ini itu berada di lantai 2. Nah, setiap rumah yang memiliki lantai dasar dan lantai 2, lantai 1 dan lantai bertingkat lah istilahnya gitu ya, itu tidak ada kata sulit untuk bisa rapih kabel-kabel tersebut. Semua sudah pasti yang setiap yang pemasangan itu cuman tinggal niat kitanya aja mau melakukannya apa tidak demi kerapihan tersebut, dan tergantung biaya upah ya. Nah, pas kebetulan di customer kami ini masalah biaya tidak jadi masalah. Yang penting pertama, kabel tidak kelihatan, tidak nampak ada kabel di area kamar, tidak mau ada bobok-bobokan lagi di area kamar. Nah, untuk di lantai 2 ini, ketika customer seperti itu, pertama tidak mau kelihatan kabel, oke, bisa. Tidak mau ada bobok-bobokan lagi, oke, siap. Karena apa? Kita sebagai teknisi bisa melakukannya penyambungan kabel masuk ke dalam plafon ya. Nah, bagaimana caranya supaya di indoor unit ini kan seharusnya kelihatan tembus ke dalam plafon gitu ya. Di sini juga sedikit, paling enggak sekitar 10 cm di atas AC itu kelihatan ada kabel nembus ke atas plafon. Caranya adalah nembusnya itu di luar sana, di area outdoor unit. Begitu tembus keluar, satu kabel untuk penghubung outdoor, satu kabel lagi untuk power supply, tembusin ke plafonnya di area luar, diambil, kita masuk di dalam plafon gitu ya. Oke, setelah stop kontak tersebut selesai dipasang ya, tentulah kita tinggal melakukan running ya, karena proses di outdoor unit juga sudah selesai gitu ya. Oke, kita mulai running ya. Nah, indoor unit sudah mulai nyala, swingnya sudah mulai terbuka ya. Nanti cuman tinggal sebelah kiri itu ngecat sedikit, pas kebetulan ada tukang lagi renovasi kamar mandi ya. Jadi nanti tinggal ngecat sedikit aja, karena AC lama itu lebih gede daripada AC yang sekarang ini yang baru gitu, lebih panjang lah gitu ya. Jadi bekasnya yang dulu itu masih nampak gitu ya. Nanti tinggal ngecat aja sedikit gitu ya. Oke, ini indoor unit sudah mulai running. Kita cek freon 160 normal ya. Kita cek dia punya pipanya, alhamdulillah dingin, sudah mulai ya, dua-duanya sudah berasa ada dingin ya. Jadi untuk tekanan freonnya ini setelah running ini kisaran sekitar 160 PSI. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga
Anda kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.